Selamat malam Pak Bombon. Kembali Madia bisa nih 3% katanya. Bisa. Lainnya masih. Madia kok mukanya jadi kayak gitu sih? Kebetulan ada Ibu Sofiatul. Madia mau tanya ini sama Ibu Sofiatul. Boleh Pak Bombon saya tanya sama Ibu Sofiatul? Boleh lah, banyak Nanti orang yang mau nanya kok sama gue. Oke. Jadi Kamu mah beruntung. gini. Tolong dijawab ini. Agama Yahudi itu kan cikal bakalnya dalam kitab Taurat itu. Kemudian Kristen datang, Nasrani datang, tapi ternyata ajaran Tuhannya dan kitab sucinya ditolak oleh agama Yahudi. Kemudian Islam datang, ternyata Islam juga ditolak oleh Yahudi nabinya. Tetapi Tuhannya diterima. Tuhannya sama, nabinya beda. Kalau Kristen, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, tapi ujuk-ujuk ajaran Kristen ini mengaku 11-12 dengan Yahudi. Nah, di mana pendekatannya ini? Cara mengkorelasikan ajaran. Aku jawab. Tolong jawab, Ibu Sofiatul dong. Tolong dijawab di mana korelasinya di mana Anda mengatakan orang Yahudi data statistik Kristen di sana cuma 3%. Islam malah 14%. Sisanya Yahudi. Di mana jalannya? Tolong dijawab ini. Karena ajaran Tuhan. Itu pertanyaan yang gampang sekali jawabannya. Tolong dijawab, silakan. Ya, kalau aku jawab kamu diem, ya. Ya, silakan. Buktinya Kristen menyembah. Ya, kamu diam. Buktinya Kristen menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gampang. Kitabnya dijadiin satu. Ya, gampang. Kalau aku mengapa tidak, kenapa kita tidak menjadikan satu, misalnya, maaf kata ya, kitab Weda, kitab Tripitaka, kitabnya si Sansanisme, dan kitab-kitab Mormon. Kenapa? Karena kita tidak menerima ajaran dan Tuhan yang mereka sembah. Dan mengapa Quran tidak bisa disatukan di dalam Alkitab kita? Karena kita pertama menyembah Tuhan yang berbeda dan kedua isinya bertentangan. Ya, Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 ketika dia bangkit dari antara orang mati, semua yang tertulis tentang aku haruslah digenapi, mulai dari kitab Taurat Musa, ya, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Buktinya Kristen menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gampang, kitabnya jadi satu, ya, gampang. Jadi kita menerima Tuhan mereka, kita tidak menerima kitab Quran karena Tuhan kita berbeda. Sejak kapan Yahweh yang mengatakan aku berdiam selama-lamanya di Yerusalem dan aku membuat nama aku berdiam di Yerusalem, dan doa yang dinaikkan dari tempat ini aku mendengarnya, pindahan ke Mekah, menjadi Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Sejak kapan Yahweh menyatakan dirinya di Ka'bah? Makanya saya mengatakan demikian kepada Muslim. Selama kalian tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, kalian berada di dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Kalian tidak akan bisa mengerti tujuan hidupmu. Kalian tidak akan bisa menerima. Sebentar. Kalau aku jawab kamu diam. Sebentar. Buktinya kita menyembah Tuhan yang berbeda adalah kitab Quran ditolak. Sebentar, kamu nggak usah ulang. Saya sudah ngerti. Saya ulang pertanyaan Madia. Buktinya. Tolong saya ulang dulu pertanyaannya biar jelas. Aku sudah jelas. Pertanyaannya saya ulang. Kitabnya itu ditolak. Saya ulang. Kristen ditolak oleh orang Yahudi. Tuhannya berbeda, kitab sucinya ditolak. Tolong dijawab ini saja. Kristen itu ditolak oleh orang Yahudi, kitab sucinya ditolak, Tuhannya ditolak. Jadi kalau Islam, saya yang jawab. Yahudi mana? Bu Sofiatul, saya yang jawab. Bu, biar saya yang jawab. Sebentar. Madia. Kalau sama tidak mungkin di sana jumlahnya cuma 2% Kristen. Nah, tidak mungkin cuma 2% Yahudi kalau sama Tuhannya. Itu beda. Bukain saja biar kelar. Ya, yang kalau Anda pertama mengatakan aku sudah sama jawab. tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin ajaran Israel sekarang. Anda tidak mungkin Yahweh Allah Abraham, Ishak dan Yakub pindahan menjadi Tuhannya negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Wah, ini nggak jelas nih. Saya sudah mengatakan ya, Madia turunin dulu deh, kayaknya cerewet banget nih kalau gue lagi jawab. Yang pertama, buktinya Kristen menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kitabnya dijadiin satu. Kita menerima bulet-bulet yang namanya kitab Yahudi tanpa dirubah, ya. Semua yang dikanonisasi di Konsili Yamnia oleh bangsa Yahudi kita menerima dari Kejadian sampai Malian. Kita menolak kitab Quran, ya. Yahudi tidak menerima Quranmu, ya. Yahudi tidak menerima Allahmu. Yahudi tidak pernah mengelilingi batu hitam di Mekah. Sejak kapan Yahudi naik haji ke Mekah, saya tanya? Kalau orang Yahudi menyembah Allahnya negeri Mekah, pemilik Ka'bah, sejak kapan orang Yahudi dan orang Kristen memperebutkan Ka'bah
menyembah yang ada di Mekah, sedangkan kalian merebutkan Yerusalem. Ya, kalian mau merebutkan, katanya Masjidil Aqsa ada di Yerusalem dan kita harus merebut Yerusalem. Kalian kan udah punya Mekah dan Madinah. Ngapain lagi ngerebutin Yerusalem? Nggak usah ngelanjut. Ya? Tolong dijawab saja mengapa orang Yahudi itu menolak Semua yang mendengarkan aku akan 2% saja. Madia, semua yang mendengarkan kita malam ini, semua yang mendengarkan kita malam ini, Muslim akan murtad massal malam ini. Ya, dengarkan saya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah menjadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tidak pernah Allah Yahweh menyatakan dirinya di Ka'bah. Tidak pernah Allah Yahweh menyatakan dirinya di dalam rumah Nanti sebentar giliran media bicara, sabar. persembahan orang Arab di Mekah, tidak pernah. Ya, kalau kamu menyatakan orang Yahudi menerima Tuhanmu, tunjukkan pada saya di mana Musa, Daud, Abraham mengelilingi batu hitam, menciumnya dan mengelilinginya 7 kali sambil telanjang. Di mana? Di mana kapan orang Yahudi naik haji sekarang ini ke Mekah mengelilingi batu hitam sambil telanjang? Saya ulang dulu pertanyaan Madia. Kamu tunjukkan. Negara Israel. Kamu mengatakan, sebentar. Kamu mengatakan orang Yahudi menerima Allahmu. Kamu mengatakan orang Yahudi menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tunjukkan pada saya orang Yahudi mana yang naik haji ke Mekah sekarang ini. Nanti saya jawab. Tolong dikelarkan dulu jawaban Anda. Yang saya tanya, tolong jawab. Udah Bu, sabar Bu, biarkan dia media dulu Bu. Bu, Sopiatul, biar aja, biarkan media dulu. Anda belum kelar menjawab. Anda belum kelar menjawab. Udah. Tidak, katanya sudah dikapling-kapling 144.000 orang itu artinya pengakuan dari Kristen, mengakui ajaran Nabi Musa, ajaran Judaisme. Jadi orang-orang yang menolak katanya ajaran Yesus itu tidak selamat, berarti terbantahkan dengan ayat ini. Dengan Wahyu 7 ayat 4 ini mereka selamat juga. Terus, Nah ini membuat keraguan itu yang pertama. Itu keraguan yang pertama, mengapa kok bisa hak keselamatan hanya Yesus, yang menolak Yesus tidak selamat. Ternyata faktanya di Yahudi di Wahyu 7:4 berbenturan. Orang Yahudi masuk selamat di jalur itu. Silakan Sudah. Yang kedua. Fakta yang kedua. Sebentar Pak. Belum selesai. Fakta yang kedua, suka atau tidak suka, Tuhan orang Yahudi ternyata tidak kelihatan sesuai sama dengan Tuhan Islam. Apapun alasannya mereka nggak mau melihat Tuhan yang Kita ngomong tentang sebentar ya. Sekolah. Nanti silakan kawan tanggapi, suka atau tidak suka juga ini fakta. Tuhan Yahudi tidak sama dengan Tuhan ajaran Kristen. Bahkan kitab sucinya pun mereka tolak. Nanti habis Pak Bobo BB itu mereka tolak. Nah itu. Sudah. Silakan, aku itu saja. Tolong dijawab dua posisi. Oke, makasih ya. Oke, lanjut kawan. Media tadi ambil dari Wahyu 7 ya media ya. Oke, Pak Bobo baca ya. Supaya media paham. Makasih mediaku. Oke. Media tolong baca ya. Ini ya, Israel ya. Media tadi bilang Wahyu 7 ya. Benar. Ini ya. Oke. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Terus media nggak baca terus ya. Terus ke bawah. No. Ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kamilah yang memegang daun palem itu. Ya. Oke media, udah terjawab satu ya. Kedua, media, no, kamu bilang Tuhan Israel, sama dengan Tuhan kamu. Aduh, kenapa selalu ke Jawa Barat lagi nih? Gara-gara aduh nih. Ya, makanya lu kalau baca tuh selesai, jangan pitil. Iya, nih, jangan dipartil kalau baca. Nih, sebentar ya, Madia kayak tikus, Pak, Bu. Madia kayak tikus, ya, dia gigit sedikit. Ini media, kenapa Kristen ada perjanjian baru? Nih, perjanjian dalam Musa, ya. Ini nih. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Nah, perjanjian ini diberikan kepada bangsa Yahudi dan harus, nih media kau lihat ya, kita buka dulu Imamat. Saya satu-satu jelaskan supaya Anda paham. Imamat 4. Nih, kamu lihat ini nih. Ya.
Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau berbuat dosa dan si imam yang diurapi sehingga bangsanya turun ke salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuat, yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban hapus dosa. Sekarang saya tanya, dia kalian melakukan pengubusan dosa seperti Musa lakukan ke darah tidak? Nah, kalau kita Kristen, penebusan perjanjian baru, ya, itulah perjamuan kudus Yesus disalibkan. Oke? Dan sekarang saya mau tanya sama media. Yo, ini media. Ya. Apakah Tuhan yang kalian sembah sama dengan Tuhan Israel? Ya. Ini ayat 15 ini. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, begini kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Kami orang Kristen menyembah Allah Elohim Abraham dan Yakub. Ayo, bilang Tuhan tidak sama? Nih, justru Tuhan tidak sama itu di sini media. Pak Bombom, kasih yang Allah Israel rumahnya di Yerusalem, Pak, selama-lamanya, Pak. Nanti sama aja, Bu. Kita lihat dulu Allah yang ini. Sini aja. Bentar ya. Udah blank. Bentar ya. Sudah blank. Bentar. Kasih dulu, nanti media tanggapi baru saya kasih yang selama-lamanya. Bentar. Media, coba kau baca ini ya. Nih, orang Israel itu Allahnya itu berbeda loh. Nih. Ini firman Tuhan yang paling keras di situ loh. Nih, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ini saya lanjutkan Ibnu Sufyan tadi ya. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Media. Tuh, kasih contoh dulu. Bentar ya. Media, kau lihat kemari. Ya, kau lihat kemari. Israel, Turki, Arab, Mesir, Libanon. Kau lihat ini. Ini Israel. Jangan menyembah di luar Israel. Paham? Israel nggak pernah ke Mekah. Israel ya di situ Israel. Kalau kaki melangkah, dibunuh mati. Sudah ya, cukup. Nanti Anda masih bertanya lagi bisa jelaskan ya. Cukup. Oke, media tanggapi silakan. Gak usah panjang-panjang, Bu. Sama aja media udah pernah saya kasih hati itu sama aja. Kami mawon, Bu. Media orangnya gitu. Hilang dia. Mana dia ini? Lagi uji karbon. Aduh. Lagi uji kasbon, Bu. Uji kasbon. Belum saya gugat itu orang. Udah main kabur aja. Suka tuh gambarnya sama dia yang sekarang ini ngelihatnya nggak enak banget.